Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Umairah. Saya dari kelas S1 dengan BP 201054301. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Apa itu perekonomian terbuka? Baiklah, kita akan memulai dari pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan, produk, barang, dan juga jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam sistem ini, ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk lain ke negara lain. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan dengan sistem perekonomian yang semakin menyatu yang biasanya disebut dengan the global economy. Dan selanjutnya, sistem perekonomian terbuka sudah ada sejak zaman dahulu. Sistem perekonomian terbuka tidak hanya ada di zaman sekarang ini. Beberapa abad yang lalu pun para pedagang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli antar wilayah. Padahal waktu itu belum berkembang seperti sekarang ini. Untuk sekarang, nilai kegiatan ekspor dan impor sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antar negara, yang penyebabnya dikarenakan perbedaan sumber daya alam atau SDA dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara lainnya. Dan selanjutnya, mekanisme perekonomian terbuka disebutkan dengan kegiatan ekonomi 4 sektor, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga melibatkan masyarakat di luar negeri. Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut yaitu yang pertama pasar barang, yang kedua pasar tenaga kerja, yang ketiga pasar uang, dan yang keempat lembaga keuangan serta pasar luar negeri. Dan tentu saja adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, yaitu yang pertama perbedaan dalam faktor produksi, yang kedua motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, yang ketiga perbedaan dari harga barang, yang keempat perbedaan dalam kemampuan berproduksi, yang kelima perbedaan dalam tingkat kelangkaan, dan yang terakhir yang keenam perbedaan dari sumber daya alam. Baiklah, selanjutnya adanya perbedaan perekonomian terbuka dan tertutup. Baiklah, saya akan memulai dari perekonomian terbuka. Dalam sistem perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat sektor luar negeri. Sedangkan dari perekonomian tertutup yang hanya terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor perusahaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam ekonomi 4 sektor. Baiklah, saya akan memulai dari yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga atau biasanya disebut household sector mencakup individu atau kelompok individu. Mereka dapat menjadikan konsumen ataupun pengusaha yang memiliki klaim atas bisnis. Rumah tangga memberikan input untuk sektor bisnis dengan imbalan upah, bunga, dan keuntungan. Konsumsi rumah tangga adalah penentu utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara, pengeluaran mereka menyumbang sebagian besar produk domestik bruto atau disebut PDB. Peran sektor rumah tangga
Yang pertama adalah sektor ini menyediakan tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi. Sebagai imbalannya, mereka menerima upah dan tunjangan lain seperti asuransi dan pensiun. Rumah tangga sebagai pemasok modal finansial, mereka mengalokasikan tabungan mereka ke instrumen keuangan seperti obligasi yang diterbitkan oleh sektor bisnis dan sektor pemerintah. Rumah tangga juga bertindak sebagai pengusaha. Mereka memiliki perusahaan dan sebagai imbalannya menerima dividen. Rumah tangga sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis, mereka membeli barang dan jasa dan uang yang dihabiskan mengalir sebagai pendapatan untuk sektor bisnis. Rumah tangga juga bertindak sebagai pembayar pajak kepada pemerintah. Dan selanjutnya yang kedua, sektor perusahaan. Sedangkan rumah tangga perusahaan atau biasa disebut business firms adalah produsen yang terdiri atas setiap jenis usaha yang bersifat tetap, berada serta beroperasi dalam wilayah suatu negara untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Perusahaan memutuskan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijualkan kepada konsumen. Dan tentu saja adanya peran sektor perusahaan. Yang pertama, sebagai penghasil barang atau jasa, rumah tangga produsen atau perusahaan bertugas memproduksi barang atau jasa sesuai dengan bidangnya. Barang atau jasa yang sudah diproduksi kemudian didistribusikan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa dengan mudah membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Yang kedua, memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, memohon kredit modal kerja kepada lembaga keuangan untuk membangun atau mengembangkan usahanya. Yang keempat, menentukan pembelian berbagai barang, modal, dan stok barang lainnya. Dan yang kelima, rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang ketiga, sektor pemerintah. Sektor pemerintah atau biasanya juga disebut government sector mencakup semua unit kelembagaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah daerah. Beberapa lembaga independen seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga termasuk dalam kategori ini. Dan tentu saja adanya peran sektor pemerintah. Secara umum, pemerintah memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama sebagai pembuat rencana kebijakan dan strategi pembangunan. Yang kedua, peran dari pemerintah yaitu pembentukan lembaga pariwisata dan struktur organisasinya. Dan yang ketiga, serta berperan sebagai entrepreneur atau inisiator dalam pengembangan awal suatu destinasi wisata. Dan selanjutnya ini yang terakhir yang termasuk dalam 4 sektor ekonomi, yaitu yang keempat, sektor luar negeri. Sektor luar negeri atau biasa juga disebut sektor eksternal. Eksternal sektor terdiri dari rumah tangga, bisnis, dan pemerintah di luar negeri. Aktivitas bisnis mereka berada di luar kendali ekonomi domestik. Mereka berinteraksi dengan ekonomi domestik melalui perdagangan internasional. Mereka membeli barang dan jasa domestik dan juga menjual barang dan jasa ke pasar domestik. Juga dikenal sebagai sektor asing atau foreign sector atau sektor luar negeri. Dan tentu saja adanya peran sektor luar negeri. Peranan rumah tangga luar negeri dalam kegiatan ekonomi 4 sektor adalah: yang pertama, sebagai media terjadinya interaksi ekspor dan impor. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi yang berkualitas dari luar negeri. Yang ketiga, membayar pembalasan jasa atas ekspor dan impor. Yang keempat, membayar pajak dan tarif dari ekspor dan impor kepada pemerintah. Dan selanjutnya adanya keuntungan dari sistem ekonomi terbuka. Keuntungan dari sistem ekonomi terbuka ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga,
Warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Yang ketujuh, dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara yang ada di dunia. Yang kedelapan, memperkuat ketahanan nasional. Perdagangan alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.